Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tiara Putri dengan NIM 123404082 dari kelas 5B. Di video ini saya akan bahas materi penting, tapi nggak perlu tegang ya, ini bukan skripsi. Jadi yuk kita pelajari bareng-bareng dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar, tujuan, dan urgensi pengembangan ekonomi umat. Pengembangan ekonomi umat adalah upaya membangun kesejahteraan masyarakat dengan prinsip Islam yang berkeadilan dan berkeberkahan. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana umat Islam dapat berperan aktif dan menggerakkan ekonomi melalui pemberdayaan lembaga syariah dan inovasi digital. Nah, mata kuliah ini mengajarkan bagaimana sih konsep, tujuan, dan alasan filosofis ya, seperti tauhid, maqasidus syariah, dan etika bisnis. Mahasiswa tidak diajak mengenal lembaga keuangan syariah, BMT, koperasi, hingga pengelolaan jiswab dan wakaf produktif. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merancang strategi memetakan aset untuk membangun komunitas serta memanfaatkan digitalisasi untuk memberdayakan ekonomi umat. Tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi yang mandiri, berjiwa sosial, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Yang kedua, landasan filosofi pengembangan ekonomi umat. Landasan filosofi pengembangan umat ini, pengembangan ekonomi umat berlandaskan 3 pilar utama. Yang pertama itu ada tauhid, maqasidus syariah, dan etika Islam. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diserahkan untuk mencari ridho Allah. Manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak harta. Karena itu, ekonomi harus adil dan bermanfaat bagi semua. Yang kedua itu ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini menjadi pedoman agar pembangunan menjaga amal, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang ketiga itu ada etika Islam, yang mana etika Islam ini mengajarkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Setiap kegiatan ekonomi bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada teori-teori pemberdayaan. Perbandingan teori pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan martabat agar mampu menentukan masyarakat masa depannya sendiri. Yang keempat ada teori distribusi kepemilikan dan kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat. Nah, teori distribusi kepemilikan ini menyalurkan dari produsen ke konsumen itu dalam manajemen pemasarannya. Pengertian distribusi ini bisa juga dibagi menjadi pembagian pendapatan, pembagian hasil produksi terhadap faktor produksi. Di antaranya itu ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini pendapatan dari sebuah perusahaan, misalnya perusahaan roti yang dimiliki untuk atau selisih di nilai produksi halalnya. Nah, yang kedua itu ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini pendapatan nasional di seluruh pembagian individu. GDP itu artinya gross domestic product. Nah, ini tuh cara menentukan, nanti tuh bakal diajarkan untuk cara menentukan GDP-nya berapa. Nah, itu tuh caranya PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, lanjut pendapatannya ini selisih nilai dari barang input ke barang output. Untuk faktor produksinya adalah segala sesuatu yang terlibat dalam proses produksi. Yang kelima, peran lembaga keuangan syariah serta filantropi dalam pengembangan ekonomi umat. Peran lembaga keuangan syariah ini dalam pengembangan ekonomi umat berperan penting dalam membangun ekonomi umat yang adil dan berkeadilan. Tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tapi juga sebagai agen perubahan sosial dan moral masyarakat. Namun saat ini peran lembaga keuangan syariah belum optimal. Inklusi keuangan syariah ini masih rendah dan juga fungsi sosial sering terpisah dari fungsi bisnis. Yang keenam, peran komunitas dan digitalisasi pengembangan ekonomi umat. Penguatan peran komunitas melalui digitalisasi ekonomi umat ini di dalam era modern, ekonomi umat tidak bisa lagi bertumpu pada sistem tradisional. Digitalisasi ini membuka peluang besar, memperluas pasar, mempercepat transaksi, dan meningkatkan transparansi. Namun, tak semua komunitas mampu beradaptasi karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Komunitas ini berperan penting sebagai literasi
berperan penting sebagai penggerak ekonomi umat dengan 3 fungsi. Yang pertama itu sosial. Sosial ini kita mempererat solidaritas dan gotong royong. Yang kedua ini ada ekonomi. Ekonomi ini adalah menciptakan usaha produktif berbasis keadilan. Yang ketiga ini spiritual. Spiritual ini menjaga aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariah. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang sudah saya rangkum. Semoga bermanfaat dan bisa bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.